Assalamualaikum Bu Esti. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Umu. Bu Umu sendiri gimana? Alhamdulillah baik dan sehat selalu Bu Alhamdulillah Esti. ya. Oke. Iya. Ya, ini Bu Umu, saya Ye. ingin coaching nih Bu Umu. Oh ya. Ya, jadi itu ada masalah dengan salah satu siswa saya di sekolah. Ya, bisakah Begitu. Bu Umu ini meluangkan waktu sedikit untuk bantu saya nih? Iya, karena memang kita kemarin sebenarnya udah janjian ya, Bu Esti mau bertemu dengan saya, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang permasalahannya ada di kelas Bu Esti. Baik, Bu Esti, kalau begitu mungkin Bu Esti sudah siap ya? Sudah, ya, Saya sudah akan siap, menjadi Bu. coachnya. Bu Esti, kira-kira nantinya Bu Esti itu ingin menyampaikan topik apa dalam coaching kita hari ini, Bu Esti? Iya, Bu Umu. Jadi gini ceritanya, saya itu butuh bantuan Bu Umu untuk menyelesaikan masalah di kelas saya terkait dengan salah seorang siswa saya yang dia itu suka ini menarik diri Gitu. dari kelompoknya ya. Jadi dia itu merasa tidak disukai oleh teman-temannya, merasa disingkirkan seperti itu. Padahal kalau saya lihat di kelas saya teman-temannya biasa aja. Kemudian teman-temannya itu juga saya tanya gimana pendapat mereka tentang si A ini. Katanya enggak apa-apa Bu, enggak ada apa-apa, baik dan seterusnya gitu. Jadi seperti hanya perasaan si anak sendiri gitu ya yang merasa tidak diterima. Oh ya baik. Itu mungkin topik yang ingin Bu Esti sampaikan pada percakapan hari ini. Nah, kira-kira nanti kalau kita sudah bercakap, Bu Esti sudah menceritakan permasalahan yang ada di Bu Esti, kira-kira Bu Esti apa yang Anda inginkan dari apa yang ingin Anda dapatkan dari percakapan coaching kita hari ini? Saya sih ingin dapat solusi ya Bu Umu ya untuk si anak ini agar si anak ini tidak merasa disingkirkan oleh teman-temannya karena dari perasaan itu dia itu sering tidak masuk sekolah begitu Bu Umu. Jadi dia itu sering ketinggalan pelajaran ya karena ada perasaan-perasaan dari dalam dirinya sendiri sebenarnya ya. Kalau teman-temannya sih biasa aja, tapi dia yang merasa tidak diterima dan itu membuat dia sendiri tidak nyaman dan itu beberapa kali membuat dia itu malas untuk masuk sekolah gitu. Jadi saya ingin agar si anak ini tidak merasa seperti itu lagi, ya masuk sekolah seperti biasa, bermain seperti biasa dengan teman-temannya begitu. Baik. Mungkin saya sudah mulai agak menangkap alur pembicaraan kita ini ya tentang masalah yang dengan hadapi. Begitu Bu Esti. Baik, kalau tadi ingin mendapatkan suatu solusi permasalahan dari yang terjadi di kelas Bu Esti, Bu Esti mungkin bisa menceritakan kira-kira situasi kelas yang ada sekarang ini bagaimana? Oke. Nah, jadi di bulan kemarin itu si anak ini sudah 1 minggu tidak masuk sekolah. Itu 1 minggu itu turun ya. Kemudian itu kami harus saya bersama dengan teman-temannya itu harus ke rumah dia untuk memastikan ini loh teman-teman itu nggak ada masalah sama kamu, teman-teman itu mau menerima kamu apa adanya seperti itu. Dan si anak ini nangis gitu ya katanya sering pasok-pasok gitu ya kalau anak itu kan suka dipasang-pasangkan sama teman-teman cowoknya gitu. Padahal yang dipasang-pasangkan nggak hanya dia, tapi dia merasa tidak suka seperti itu. Jadi dia merasa tidak nyaman di sekolah, merasa teman-temannya itu nggak menyukai dia dengan dipasang-pasang kayak tadi itu. Nah itu padahal terus kami ke rumahnya mengatakan bahwa itu hanya bercanda gitu ya, jangan terlalu diambil hati gitu. Lalu pada hari berikutnya dia mau masuk sekolah.
Nah, kemudian di bulan ini ada lagi dia 4 hari kemarin, padahal posisinya waktu Wah, tryout dari ini ya, mau waduh, ujian ya ya si ya. anak ini, tapi tidak masuk lagi. Ya, itu saya tanyakan lagi ke teman-temannya, kemarin sempat ada masalah apa gitu. Nah, ternyata teman-temannya bilang, "Enggak Bu, sama sekali enggak ada masalah. Bahkan tadi malam itu aku WA," gitu, ada temannya yang bilang gitu, "tapi Iya. hanya di reach-nya enggak dibales," gitu. Nah, ini Gitu, saya pikir jadi ada lagi nih permasalahan ya, dari dalam dirinya sendiri gitu iya ya, iya iya. merasa ada yang tidak menerima gitu. Nah, kemudian saya juga sudah menghubungi orang tuanya, sebenarnya si anak ini kenapa gitu ya. Kemudian orang tuanya memang menyampaikan ke kami memang si anak ini sedikit punya masalah dengan Oh, introvert-nya gitu ya. Jadi introvert ada ya, perasaan anaknya yang introvert. dipendamnya di dalam dirinya sendiri ya. Itu jadi di rumah juga dia tidak banyak memiliki teman gitu. Jadi dalam bergaul itu kalau ada temannya yang mungkin bercandanya agak kasar sedikit atau Mhm, agak bersuara lebih mhm, keras atau ada tadi ya yang tidak dia suka itu yang pasang-pasangan dengan teman teman, laki-laki gitu, dia yang mhm, nggak suka seperti itu, dia langsung merasa down, merasa iya iya dirinya tidak iya. disukai, gitu, merasa disingkirkan, seperti itu. Situasinya seperti itu, Bu Situasinya Umu, seperti saat itu. Oh, ini. nggih nggih nggih. Iya, Oh, jadi ini ya, nggih nggih. Jadi seperti itu gambaran situasi di kelasnya nggih. Jadi mungkin anaknya menarik diri, iya. terus karena, sifat introvertnya dia nggih. Nah, kira-kira, Bu Esti pernah mencari tahu tidak, kira-kira apa yang mempengaruhi anak ini kok bisa, menarik diri, berperilaku mungkin tidak pede atau apa gitu ya, dengan teman-temannya, seperti itu? Sudah pernah, Sudah mencoba pernah mencari? sih, Bu Umu. Heeh. Oke, sudah pernah. Saya sudah Mmm, pernah tanya ke si anak ini, sebenarnya teman-temanmu tuh kalau menurut pandanganmu seperti apa sih iya teman-temanmu gitu ya. iya. Ya dia bilang juga baik, tapi ada juga yang nggak baik gitu, yang nggak baik itu yang seperti apa gitu. Saya tanya ke dia, dia juga menjawab yang nggak baik itu yang suka agak kasar gitu ya, berbicara kasar pada Mmm, saya, iya. kemudian yang suka masang-masang kayak itu dia Gitu nggak gitu. suka. Nah, itu Iya. yang jadi mungkin, perasaan dia ini timbul karena juga, ada perasaan dari dalam dirinya sendiri sebenarnya ya, merasa Jadi dari juga dalam dirinya. karena dia kan jarang bergaul ya, jadi Iya. jarang bergaul, jadi mungkin, dia itu kurang kurang memahami, kurang bisa menerima orang lain gitu. Mmm, Kurang bisa menerima orang lain dengan berbagai macam, gaya bercanda atau gaya iya. bicara, itu kurang Oh. bisa gitu, karena dia sama sekali tidak punya teman di rumah, jarang Mmm. bersosialisasi, Iya seperti iya itu. iya 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 Ya, iya. Oh, nggih nggih jadi nggih. yang mempengaruhi sebenarnya mungkin itu ya, jadi sosialisasinya yang kurang sih. Begitu. Jadi, apa, situasi yang mempengaruhi seperti itu ya kira-kira ya? Dia kurang bersosialisasi begitu nggih, Bu Esti? Nah, jadi, Iya, eee, setelah mhm. tadi Bu Esti mencari tahu apa yang mempengaruhinya, Bu Esti yang diinginkan dari situasi ini apa? Ya, saya ingin dia itu mau dan mampu menerima, eee, lingkungannya gitu ya. Jadi Gitu. berbagai macam karakteristik teman-temannya itu dia bisa memahami dan tidak terlalu mengambil hati ya ketika ada temannya Mmm, yang mungkin berbicara agak keras, kemudian ada gaya-gaya bercanda seperti ini tuh dia tuh mampu menyesuaikan gitu ya, iya mampu iya 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 menerima, iya tidak iya. menganggap tidak Tidak baper tidak gitu kemudian ya? menganggap bahwa itu Iya. adalah ya baperan itu ya, heeh, Iya iya tidak iya. baperan gitu ya. Kalau kita banyak Heeh. bersosialisasi kan kita jadi tahu ya, oh ada model teman yang seperti ini, ada Iya. model teman yang seperti ini, dia Mhm. bisa memahami itu. Kemudian, oh kalau bercanda tuh mereka tuh memang seperti ini gitu ya. Jadi dia itu paham lingkungannya memang seperti itu dan
tidak lagi menjadikan perasaan yang tadi tidak diterima atau disingkirkan tadi, seperti itu. Itu Bu. Jadi begitu ya Bu Esti, jadinya situasi di kelas juga yang sudah Bu Esti ketahui tentang apa yang mempengaruhinya. Kira-kira Bu Esti mempunyai gagasan apa untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki A ini? Ya, ini jadi terbersit nih Bu Umu ya, kemarin belum ini mau diapain ya si anak ini. Jadi dari obrolan kita ini jadi ada pemikiran di benak saya ini. Mungkin saya bisa mencoba untuk memperbaiki cara dia bersosialisasi, memahami lingkungannya dengan mengelompokkan dia ya dengan berbagai macam teman-teman gitu ya. Jadi mungkin hari ini berkelompok dengan si A, si B, si C gitu ya untuk menyelesaikan suatu tugas gitu. Kemudian hari berikutnya nanti dia akan saya kelompokkan dengan D, E, F gitu, nanti berempat lagi. Kemudian nanti di hari berikutnya ganti kelompok lagi supaya dia bisa lebih memahami karakteristik teman-temannya, memahami cara bagaimana bersosialisasi dan menerima lingkungannya dengan berbagai karakteristik teman-temannya yang berbeda. Mungkin dengan cara berkelompok seperti itu. Ya, berarti nanti Bu Esti akan mengelompokkan si A ini dengan teman-temannya seperti itu ya, biar dia lebih tahu karakteristik teman-temannya yang lebih beragam banyak seperti itu ya, biar menguatkan dia. Supaya dia bisa menerima itu ya, bahwa teman-temanku tuh kayak gini, ada yang begini, ada yang begitu, gitu ya. Biar banyak lah wawasannya. Ternyata temanku tuh nggak hanya yang harus slow semua gitu ya, ada yang begini, ada yang macam-macam, itu dia bisa menerima. Begitu. Ini bagus itu Bu Esti, gagasan itu bagus sekali. Coba nanti mungkin Bu Esti mencobakan ya selanjutnya. Nah kemudian nanti kan Bu Esti setelah menemukan gagasan ini, Bu Esti tentunya akan melakukannya pada kasus kelas jenengan ini. Kira-kira apa yang Anda siapkan untuk melakukan gagasan tadi? Seperti itu. Karena saya akan melakukan pembelajaran secara berkelompok, ya, berarti saya membutuhkan perencanaan pembelajaran yang juga membutuhkan kerjasama tim, gitu ya, berkelompok, begitu Bu Umu. Dan mungkin perencanaan pembelajaran ini karena dalam 1 minggu ini saya berencana untuk mengganti kelompoknya, ya, supaya dia paham karakteristik teman-temannya. Jadi langkah pertama saya mungkin persiapan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang di dalamnya berisi tentang keterampilan berrelasi atau kerjasama tim itu, Bu. Ya. Baik. Mungkin itu yang ingin jenengan siapkan ya buat RPP yang berisi tentang keterampilan interaksi sosial dengan teman-temannya ya. Ya. Selanjutnya nanti setelah berkolaborasi mempersiapkan RPP dan perencanaan ini tentunya nanti harapannya bisa berjalan dengan baik ya. Iya, tentu saja, Bu. Iya. Kalau begitu kira-kira Bu Esti bisa memastikan apakah hal ini nanti bisa berjalan dengan baik? Mungkin saya bisa mungkin dengan kolaborasi dengan teman sejawat ya atau kepala sekolah ya, untuk meminta bantuan beliau-beliau ini mengamati aktivitas di kelas saya dan terutama mengamati perilaku atau perubahan perilaku atau perkembangan perilaku ya dari si anak ini. Apakah dia mampu berinteraksi dengan teman-temannya dengan baik atau justru dia menarik diri gitu ya dari kelompok yang berbeda-beda tadi. Nah, itu saya membutuhkan
teman untuk mengobservasi nih Bu Umu. Nggih 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 nggih. Itu ya yang, bisa Anda pastikan nantinya hal ini dapat Iya. berjalan dengan baik. Nah, tentunya Bu Esti, kalau toh memang hal itu nanti, rencana yang jenengan lakukan itu nanti, eee, misalnya ini pahit-pahitnya gitu tidak berhasil, kira-kira Bu Esti punya rencana lain apa? Untuk rencana lain, apa ya Bu Umu, saya mungkin juga perlu berkolaborasi dengan orang tuanya, ya. Mungkin di rumah juga perlu didukung, dengan lingkungan yang memungkinkan dia belajar bersosialisasi lebih baik lagi. Ya, Nah, mungkin saya ingin, nanti ketemu dengan orang tuanya, kemudian membicarakan hal ini dan mungkin menganjurkan beberapa hal. Yang mmm, pertama, mungkin saya akan, minta orang tuanya untuk, apa ya, mendukung dia beraktivitas di luar rumah gitu sepulang sekolah. oh, Misalnya seperti bermain atau bermain. TPA mungkin Ya, ya, atau ya ya, kegiatan-kegiatan anak apa yang ada di lingkungannya, seperti itu. Iya, dari situ dia akan mhm. lebih banyak belajar bersosialisasi sih. Iya. Begitu, nggih nggih Jadi nggih. baik di sekolah maupun di rumah mungkin ya. Jadi Iya, belajarnya di sekolah belajar bersosialisasi, di rumah juga harus didukung gitu. Jadinya mmm, wawasan tentang apa keanekaragaman apa perilaku sifat perilaku orang-orang teman-teman itu yang berbeda itu orang-orangnya, bisa bener, dia pelajari gitu, bisa dia nggih nggih terima nggih. gitu. Ya. Jadi nanti harapannya ada kesinambungan ya, apa yang dilakukan di sekolah nanti Betul. juga bisa Iya. dilakukan Di di rumah juga. rumah seperti itu. Jadi biar Iya. berjalan bersama-sama. Ya bagus sekali Bu Esti Iya. gagasannya. Inggih, itu bagus dan, sangat, apa ya, luar biasa. Gagasan-gagasan yang Bu Esti apa ini keluarkan di proses coaching kita hari ini ya. Nggih. Nah, Iya, terima itu kasih Bu Mu. ya ya. Nah, kira-kira itu, Bu Esti mau memulainya kapan ini rencana tindakannya? Kalau untuk kapannya, karena saya butuh perencanaan ya Bu Umu, saya mungkin akan awali dengan besok ini membuat perencanaan dulu. Kemudian saya juga perlu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan Ya. mengajak salah seorang teman sejawat yang bisa mengobservasi kegiatan saya di kelas. Kemudian setelah rencana-rencana tersebut selesai, mungkin saya butuh waktu karena nanti saya juga butuh LKPD ya Bu untuk Mmm, kegiatan berkelompok ini. Nanti iya akan iya saya iya iya. sesuaikan lagi RPP saya. Iya. Kemudian nanti mungkin 2 hari ke depan saya bisa mulai ini Bu. 2 hari ke depan, kemudian selama 1 minggu, 6 hari, nggih, 6 hari pertemuan, 6 kali pertemuan itu akan saya rolling kelompoknya seperti itu. Iya Jadi iya. insya Allah dalam minggu ini saya harus sudah selesai perencanaan, kemudian 2 hari ke depan saya sudah harus mulai. Ya. Nggih baik Bu Esti, nggih nggih. Jadi nanti dalam Iya, 2 hari ini Bu Esti akan melakukan suatu perencanaan nggih, dan nanti iya, kemudian akan membuat rolling kelompok begitu ya? Karena anak ini iya, menjadi apa ya, jadi lebih tahu aneka ragam karakteristik gitu deh. Nggih. iya, Nggih, baik. iya. Nggih, kalau begitu kira-kira Bu Esti, memerlukan siapa? Siapa yang perlu dihubungi seperti itu Bu Esti? Yang perlu saya hubungi tentu saja kepala sekolah, Nggih, kemudian teman ini tadi yang observer, kemudian juga saya perlu menghubungi orang tuanya ya berkaitan dengan kegiatan kami di kelas maupun berkaitan dengan agar apa ya apa yang saya lakukan di sekolah ini tadi yang seperti Bu Umu sampaikan itu berkesinambungan di rumah gitu. Jadi mmm, juga harus ada kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua di nggih rumah. nggih 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 nggih. Itu. Bu. Iya, dihubungi kepala sekolah, teman sejawat, Mm-mm. dan juga, orang Orang di rumah tuanya. nggih nggih nggih. Iya. Nah, kira-kira kalau begitu, siapa lagi ini yang perlu dimintai dukungan dari rencana tindakan yang Bu Esti ingin lakukan ini?
Kalau dukungan mungkin saya juga nanti perlu menyampaikan ke anak-anak ya, Ya, tentang apa, tujuan dari kegiatan ini, tapi mungkin tidak saya spesifikkan hanya untuk si anak ini, iya, tapi untuk semuanya gitu ya. Jadi biar mereka tahu kok kegiatannya dari hari pertama ke hari yang kedua nih kok kelompoknya ganti lagi ganti lagi ganti lagi, ini iya, sebenarnya iya. guru ini ngapain Iya, kan gitu. tidak bingung Saya biar juga ya. harus Iya, Iya, saya juga harus berkoordinasi dengan anak-anak untuk mendukung agar proses belajar di tiap harinya itu bisa berlangsung dengan baik. iya, 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 iya. Baik Bu Mhm. Esti, itu tadi ya apa gambaran dan beberapa gambaran kasus yang ada di kelas Bu Esti dan juga beberapa gagasan-gagasan yang ternyata ini alhamdulillah muncul nih ini dari Bu Esti sendiri ya Ya, dalam proses alhamdulillah. coaching ini seperti itu. Ya. Semoga nanti bisa dicoba selanjutnya. Kemudian nanti tentunya kira-kira Bu Esti dalam coaching ini sudah cukup apa yang ingin disampaikan atau masih ada lagi Bu Esti? Kalau dari rencana tadi sudah, kemudian hal-hal yang perlu saya persiapkan sudah. Sepertinya perencanaan sudah matang nih Bu Mu. Oh, Ya, saya baik, baik. saya mengucapkan terima kasih nih Bu Mu. Tadi J, saya sempat J. bingung ini mau diapain anaknya kok Oh, gitu. nggak masuk lagi gitu. Iya, Dari iya. sesi coaching ini saya jadi tahu, jadi menemukan solusi bagaimana untuk memecahkan masalah di kelas saya ini. Iya, iya, Ya, iya, terima iya. kasih ya Iya, Bu Mu ya. iya. Baik, silahkan selamat mencoba dengan gagasan-gagasan yang Bu Esti utarakan tadi. Dan begini Bu Esti, kira-kira apakah Bu Esti nantinya akan bertemu saya kembali untuk menceritakan hal-hal apa yang ada di kelas Anda lagi, seperti itu mungkin perkembangan dari hal Betul. gagasan yang Bu Esti lakukan atau bagaimana? Oke. Iya. Ya, kita janjian lagi ya Bu Umum Oh, mungkin deh, di siap, minggu siap. depan. Oke, Di minggu ya. depan nanti di hari Rabu atau Kamis kita Iya. akan saya butuh bantuan Bu Umu lagi nih untuk apa nih, untuk teman cerita ya, Oh iya, untuk ketik baik, lagi baik, tentang iya. perkembangan bagaimana Iya, si anak ini semoga bisa apa berhasil baik, baik atau iya. tidak baik nanti tetap saya ingin mau cerita nih Oh sama Bu iya, Umu iya, iya, ya. iya. Saya insya Oke. Allah bersedia, nggih, apa yang Ya, bisa nggih, ya, Anda terima kasih ceritakan, Bu nggih, Umu. nggih. Gitu, Ya, nggih, nggih, semoga ya, terlaksana dan sukses ya. Selamat mencoba Bu Esti, ya. tetap semangat seperti Ya, itu. Nggih, tetap semangat, nggih, harus nggih, semangat. nggih. Ya, Begitu, ya baik, terima nggih, kasih Bu. nggih, nggih Ya, pun. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oke. Bu Esti.